Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Bilangan 17 mengenai tongkat Harun berbunga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk meredakan rasa iri di antara orang-orang Yahudi karena kepemimpinan Harun dan Musa, maka Tuhan membuat suatu keputusan agar masing-masing pemimpin dari tiap suku mengumpulkan tongkat mereka di kemah pertemuan. Setiap tongkat harus ditulis nama sukunya, ya. Dan pada tongkat Harun dari suku Lewi ditulis nama Harun. Kita tahu tongkat dibuat dari kayu yang sudah mati. Namun apa yang terjadi? Besok harinya terjadi mujizat. Musa mendapati bahwa tongkat Harun yang mewakili suku Lewi bertunas, berbunga, dan mengeluarkan buah badam. Sungguh itu mujizat Tuhan. Tuhan membuat mujizat. Tongkat yang dari kayu mati itu bisa mengeluarkan buah dan bunga dalam semalam, menandakan
Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup mengubah benda mati menjadi hidup. Tuhan mampu melakukan mujizat di luar nalar manusia yang terbatas. Baiklah kita mengerti melalui bilangan 17 ini bahwa hidup kita selama masih bersama-sama dengan Tuhan selalu ada pengharapan. Sebab itu jangan putus asa, jangan terpuruk. Mari tetap percaya terhadap kasih dan kuasa Tuhan, berpengharapan dan tetap semangat. Selama Tuhan masih beserta kita, berarti ada mujizat. Mari kita cari Tuhan setiap hari, lakukan hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan lakukan firman Tuhan. Maka kita akan lihat kasih karunia Tuhan, lepas kasih karunia Tuhan, mujizat, lepas mujizat. Bukan karena kita lebih hebat, lebih baik, semata-mata karena Tuhan baik dan mengasihi kita. Tetapkan hati untuk tetap berharap hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan saja. Waktu kita menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita bisa bercerita kepada banyak orang secara otentik pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.